nulis itu yang keenam, judul keenam. Apa judul tadi? It's a Cloud with Legs. Ini jadi batu loncatan. Gua mencoba mengekstrak apa sih kreatif itu. Menurut gua, kreatif itu esensinya adalah problem solving. Jadi ada jangkarnya gitu. Drama ya? Ada drama sih. Iya, jadi kalau lo bilang jangkar, kalau menurut gue tuh drama. Drama apa yang mau lo ciptakan ketika lo mau ngambil angle orang ya kan? Berarti ada. Jadi waktu gue pertama kali kenal sama anak bapak mertua gue, susah banget ya. Anak bapak mertua gue. Kita match. Yang bisa ngechat duluan adalah si cewek. Oh gitu? Iya. Tapi kalau mukanya kayak lo sih pasti di chat duluan lo. Ganteng lo. Pertanyaan gue satu ya. Beneran kalau lu sama dia ya, lu udah financial freedom belum, Bang? Tinggal itu Bang. Iya dong. Selamat pagi rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini saya podcaster pagi. Lo biasa jam berapa podcast? Malam. Oh biasa malam. After office. Oh. Jadi, hari ini kita podcast bareng orang terkenal. Enggak lah. Bareng Merintis. Reza Kumar. Karena E-nya nggak ada. Iya harus. Backgroundnya beliau adalah dulu penulis. Ya. Sampai pernah kerja sama Raditya Dika hampir 5 tahun. Hari ini gua mau pansos sama dia. Mau belajar sih. Ide-ide kreatif jadi penulis gimana, kesehariannya sekarang setelah keluar dari Raditya Dika ngapain. Jadi banyak ilmu yang bakal kita bahas sama dia nih. Siap. Nah, pertama kali gua mau nanya dulu nih. Sehat kan? Sehat. Mas Dika. Oke, Ja. Ini ngomongnya lu gua aja ya karena kita juga umurnya nggak jauh. Umurnya nggak jauh. Gua muda banget. Iya. Backgroundnya dulu kok bisa jadi penulis tuh gimana? Itu yang paling pertama. Dari dulu kuliahnya di apaan? Terus kok tiba-tiba jadi penulis? Gimana cerita sejarahnya tuh? Jadi kalau misalnya kita konteksnya penulis, gue itu pertama kali nulis tahun 2013. 2013? 2013, gue masih SMA kelas 2. Oh, lo di mana tuh 2013? 2013 gue kuliah semester 1. Kuliah semester 1, oke. 2013 gue kelas 2 SMA. Pertama kali banget itu gue kepikiran pengen nulis. Gara-gara gue habis nonton sebuah film. Terus gue ngerasa, kayaknya film ini bisa lebih bagus deh. Oh gitu. Gue lupa filmnya apa. Tapi ketika gue nonton film itu, gue ngerasa gue bisa bikin film ini lebih bagus. Gue punya keyakinan itu pada saat itu. Dari situ gue mikir, oh kalau misalnya gue punya keyakinan kayak gini, artinya gue bisa bikin cerita gue sendiri dong. Oke, dari situ gue mikir, oke, gue pengen jadi penulis dan gue mengawalnya dari nulis novel. Nulis novel dulu pada saat itu. Jadi tahun 2013, gue kepikiran sebuah cerita di mana gimana kalau misalnya ada seorang tour guide yang salah menjaga klien di Bali. Kayak FTV dong. Jadi ada tour guide ini harusnya jaga satu klien, tapi dia malah jaga klien B. Yang mana klien B ini lagi diincar sama mafia. Jadi tour guide ini harus menjaga si kliennya sembari muter-muter di Bali. Itu ide pertama gue tuh. Itu gue tulis tuh novel pada saat itu. Gue pulang ke rumah, gue buka komputer, udah gue ketik aja. Gue ketik cerita. Itu tanpa sama sekali punya bekal soal nulis. Gue nggak tahu teori nulis kayak gimana, openingnya harus kayak gimana, titik koma gue juga masih ngasal. Tapi yang gue lakuin pada saat itu adalah langsung nulis. Nulis aja. Jadi emang yang gue fokusin adalah nyari jam terbang pada saat itu. Tahun 2013, gue coba terus nulis sampai akhirnya tahun 2017, gue berhasil nerbitin novel pertama gue. Judulnya It's a Cloud with Legs. Itu tahun 2017 gue berhasil nerbitin. Setelah mungkin kalau misalnya secara pribadi itu novel ke-6 deh. Novel ke-6 secara pribadi. Karena yang 5 ini udah jadi draft aja. Jadi draft aja. Jadi gue bikin novel nih, novel pertama yang tadi tuh soal tour guide sama kliennya. Tapi nggak terbit. Habis itu novel kedua, gue bikin untuk tugas kuliah. Jadi gue kuliah di Mercu Buana, jurusan broadcasting. Nah di salah satu matkulnya tuh ada creative thinking. Creative thinking itu ngasih tugas pada saat itu untuk tugas akhir bikin novel dan kirim ke penerbit spesifik. Jadi kita harus buktiin surat penerimaan dari penerbit. Kita harus buktiin itu. Kita dikasih waktu sebulan untuk bikin novel. Gue bikin sebulan, gue kirim ke penerbit, ke Gagas Media pada saat itu, dapat suratnya penerimaan
sudah diterima sama Gagas Media, tapi setelah itu novelnya ditolak. Jadi emang kan yang gue incer kan emang cuma surat penerimaannya doang kan. Kalau misalnya diterima beneran dan jadi novel ya alhamdulillah. Tapi ternyata kan nggak diterima jadi novel. Yang penting gue buat tugas kuliah gue. Itu novel kedua atau ketiga kalau nggak salah. Terus gue nyoba tulis lagi sampai akhirnya itu 2017 terbitlah novel pribadi gue yang ditulis, yang secara pribadi ditulis itu yang ke-6, judul ke-6. Apa judul tadi? It's a Cloud with Legs, awan dengan kaki. Jadi emang pada saat itu, nah tapi novel ke-6 ini juga punya sejarahnya juga nih. Novel ke-6 ini, si awan dengan kaki ini, beberapa kali ditolak sama penerbit. Ditolak beberapa penerbit, salah satunya ditolak sama Gagas Media. Nah, Gagas Media ini ngasih surat penolakan, isinya pointer-pointer kenapa novel ditolak. Tapi ada satu kalimat yang paling gue ingat sampai sekarang adalah novel ini terlalu bergaya Amerika. Terlalu bergaya Amerika sehingga kurang lokal. Tapi emang itu terjadi karena referensi gue pada saat itu emang novel-novel terjemahan. Terutama novel-novelnya John Green pada saat itu. Kalau lu tahu film judulnya The Fault in Our Stars, itu yang cukup ramai pada tahunnya 2014 kalau nggak salah. Itu cukup ramai. Nah, itu John Green yang bikin tuh. Nah, gue terpengaruh sama tulisan-tulisannya John Green. Tapi setelah dari Gagas gue ditolak, gue tempel tuh surat penolakannya tuh. Gue tempel di kamar sebagai bukti lah. Gue pernah berjuang di sini. Ini kayak Stephen King sebenarnya sih. Jadi Stephen King itu kan juga penulis kan. Dia itu kan banyak ditolak juga sama penerbit. Stephen King itu naruh semua surat-surat penolakan di kamarnya dia sampai akhirnya terbit, dan udah tuh setelah terbit dia meledak karyanya, ya udah jadi gampang, penerbitan apapun juga diterima. Nah, gue terinspirasi dari sana, gue juga tempel-tempel tuh surat-surat penolakan gue. Sampai akhirnya 2017 diterima sama Media Kita. Media Kita itu penerbit yang masih satu company sama si Gagas Media. Jadi masih satu company, satu saudara lah, satu anak perusahaan dari Agromedia Group pada saat itu. Diterima tahun 2017 bulan November kalau nggak salah. Itu akhirnya terbit secara major gitu. Artinya ada di seluruh Gramedia di Indonesia. Terbit 2 bulan 3 bulan kemudian gue dapat laporan emang secara penjualan nggak terlalu bagus. Jadi emang mungkin nggak nyampe 1000 deh terjualnya. Mungkin cuma 900 atau 800 eksemplar gitu. Karena kan kalau misalnya penerbit itu sekali cetak itu dia 2.500 kalau nggak salah. Satu kali cetak 2.500, kalau misalnya habis cetakan kedua, cetakan ketiga, baru akhirnya sampai nyentuh berapa dinobatkan sebagai bestseller misalnya gitu. Nah, gue tuh cetakan pertama aja nggak habis gitu. Cuma laku mungkin ya 50%-nya. Tapi gara-gara novel itu, si Awan dengan Kaki ini, si It's a Cloud with Legs ini, gue jadi punya banyak pengalaman nulis kan. Itu walaupun secara penjualan tidak bagus di industri bukunya, novela, tapi itu jadi batu loncatan gue untuk kemanapun. Nah, salah satu batu loncatan yang paling terasa buat gue dari novel itu adalah kerja bareng Bang Raditya Dika. Raditya Dika kan emang penulis. Emang penulis ya dasarnya. Anaknya nomor 1 namanya Alinea. Dua aksara. Ada penulis banget tuh. Ini makanya gue tuh sering bilang ke teman-teman yang pengen jadi penulis terus tulisannya gagal atau nggak laku, mungkin emang takdirnya bukan di situ. Tapi itu jadi batu loncatan buat teman-teman ke tempat lain gitu. Seperti yang gue alami kemarin. Novel gue si Awan dengan Kaki ini nggak laku di Gramet, nggak laku dimasukin buku obral apa segala macam. Tapi buku ini jadi batu loncatan. Gimana prosesnya? Pada saat itu tahun 2018 bulan mungkin sekitar Juli apa Juni gitu, Bang Radit lagi nyari penulis. Dia tulis di IG Story, dicari penulis yang terbiasa menulis cerpen atau novel untuk sebuah project. Nah, pada saat itu gue tuh nggak follow Bang Radit, gue nggak follow Instagramnya. Gue tahu karyanya Malam Minggu Miko, Kambing Jantan dan segala macem. Gue nonton Manut Merah Jambu, tapi gue nggak follow dia secara personal. Gue nggak, dalam tanda kutip, gue nggak ngefans sama dia pada saat itu. Gue dikasih sama temen gue ngasih tahu, lihat nih si Radit lagi nyari penulis, lu coba apply nih. Ya udah tuh gue apply lah. Gue apply, gue kirim contoh-contoh tulisan kan. Salah satu contoh tulisan yang gue kirim adalah novel itu. Novel yang secara penjualan tidak baik, tapi bisa jadi portofolio gue. Akhirnya itu jadi portofolio gue buat apply ke Bang Radit. Gue apply jam 3 sore, jam 6 maghrib tuh
dikontak untuk interview besok. Langsung Interview. Akhirnya gue interview. Abis interview, gue ditanya-tanya kan pengalaman nulis, pernah nulis apa, segala macam. Ya gue bawa buku gue tuh, si Awan dengan Kaki ini, si Heads Up with Lex ini gue bawa. Gue kasih lihat ke Bang Radit, ini tulisan gue di media kita. Oh ya masih satu penerbit, berarti satu grup sama penerbit gue. Dia baca-baca, dijelasin lah project dia pada saat itu apa. Projectnya adalah dia punya premis, dia punya pointer-pointer yang udah siap ditulis jadi paragraf, tapi dia nggak punya waktu buat nyelesain. Oh berarti jadi dia nyari co-writer. Ngerti gue. Tapi ide utamanya dari dia. Iya. Dia udah punya ide utamanya, udah punya istilahnya apa, beat ya, beatnya kalau di babnya tinggal ditulis. Dan dia nyari penulis yang terbiasa menulis novel atau cerpen. Which is pada saat itu gue lagi masa-masanya produktif nulis cerpen dan novel. Siap. Jadi cukup match tuh pada saat itu. Iya. Gue bilang gue sering nulis, gue juga sering ikut kelas-kelas di Lestari, Windy Ariestanti, di mana juga editornya dia kan si Windy itu. Iya. Dengan pengalaman itu mungkin ada semacam kalibrasi yang terjadi tuh. Oh berarti pengalaman banyak orang-orang yang bersinggungan sama Radit bersinggungan juga sama gue. Iyalah, ya kan? Karena di dunianya sama, penulis juga. Iya. Pas lagi interview dijelasin proyeknya apa. Sebenarnya dia tuh lagi nyari penulis freelance. Jadi bukan penulis buat YouTube dia, bukan penulis untuk di kantornya dia lagi nyari penulis freelance. Awalnya itu dia jelasin proyeknya. Dia udah sempat bilang nih kayak, oke, gue lagi mau cek satu orang lagi, tapi gue sebenarnya udah agak ini sama lo. Dia udah ngasih kode itu tuh. Dia masih ada satu interview lagi, tapi sebenarnya gue sama lo tuh udah pas nih. Tapi ntar ya gue kasih tahu kalau gue habis interview sama satu orang lagi. Oke, gue udah pede kan, ini gue masih diterima nih. Untuk project freelance gue pikir, karena pada saat itu gue lagi kerja di radio, penulis artikel, ada namanya Virgin Radio di Palmerah tuh. Nggak tahu. Gue kerja di sana. Gue baru masuk 2 minggu, Pak. 2 minggu? 2 minggu. Gue baru pindah dari kantor sebelumnya ke Virgin Radio 2 minggu. Nah, abis gue interview sama Radit, Senin dikabarin interview kedua ya sama Radit di Kemang pada saat itu. Gue pikir ngomongin project freelance ini kan. Tapi pas gue datang, ternyata ditambah pekerjaannya. Dalam arti, oke, ini selain project yang kemarin, gue tuh lagi nyari penulis in-house untuk nulis konten-konten YouTube. Karena sekarang YouTuber itu udah pada punya tim kreatif biar si YouTuber itu bisa scaling secara bisnisnya. Jadi dia udah nggak mikirin teknis kreatif, jadi udah delegasiin gitu. Kalau dulu kan mungkin tradisionalnya YouTuber hanya punya editor, jadi YouTubernya tuh kreatifnya juga, talentnya juga. Kayak gua. Ya kayak dulu sekarang nih. Kayak gua. Hanya lu konten dari lu. Talentnya lu juga, cuma perlu editor buat ngerjain bagian teknisnya. Nah, pada saat itu udah mulai bergeser tuh, YouTuber udah punya tim kreatif juga. Akhirnya dia nawarin gue, lu mau nggak kerja jadi tim kreatif gue in-house di kantornya? Terus gue bilang, mau, tanpa basa-basi, walaupun gue tahu gue baru 2 minggu masuk di kantor sebelumnya. Yang padahal secara kontrak, gue itu harus nyelesain 3 bulan probation. Kalau misalnya 3 bulan tuh nggak dilakuin, kena penalti. Cuma gue udah bilang mau, terus dia nanya, terus gimana kantor lu yang sekarang? Ya ntar gue resign bang. Oh ya ntar kabarin aja kalau misalnya udah resign gitu. Akhirnya besoknya gue balik ke kantor gue bilang ke atasan gue, Mbak gue diterima jadi tim kreatifnya Bang Radit, gimana ya? Untungnya si atasan gue tuh suportif, dia malah seneng kayak, ih bagus dong, ya udah bikin aja surat pengunduran dirinya. Jadi dia malah dukung, bukan yang malah nahan atau kayak ngeribetin atau kena penalti, malah nggak gitu, malah didukung, dia seneng. Gue disuruh bikin surat pengunduran diri pada hari itu juga. Karena gue bikin surat pengunduran diri, H-2 minggu kan, gue kasih ke atasan, udah gue jalani hari 2 minggu terakhir di kantor itu, udah habis itu gue resign, gue kerja. Datang ke kantornya Bang Radit itu per tanggal 1 Agustus tahun 2018. Dengan pekerjaan 2 tadi. 1, freelance yang project nulis novelnya itu.
satu lagi sebagai tim kreatif YouTube-nya. Oh, berarti lo bener-bener ada di sampingnya Radit terus ya, karena kan ya, itu kan lo meneruskan ide liar ide liarnya, ide liar dia. Tuh lo terus berkomunikasi gitu sama dia. Tektokan kayak udah ada ide ini, lo oke nggak bang? Kalau nggak oke, gimana baiknya? Kalau oke, kita lanjut syuting gitu. Konten pertama gua di Radit itu adalah perang makanan Indomie modifikasi. Oh, tahu nggak yang zaman itu tahun 2018 itu kan Indomie goreng tuh dibikin aneh-aneh tuh. Ada onigiri, ada yang dibikin kue ulang tahun, ada yang dibikin apa lagi tuh ya? Kayak apa tuh namanya? Bola-bola gitu loh. Macam-macam lah modifikasi mie instan itu. Ada yang donat. Nah, terus donat juga tuh. Sorry gue potong. Aman. Nah, lu idenya gimana ya? Pertama kali nih lu bikin Indomie ini kan gue ini pengembangan juga buat gue ya. Iya. Lu ide nih. Ini cerita kopi nih. Berarti besok gue bisa ngomong si kopi ini harus gimana. Ide-ide kreatif muncul itu lu semua apa dari si Radit setengah apa lu semua bagaimana? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin kreatif secara umum ya, kita tarik dulu nih esensi kreatif itu apa. Jadi waktu gua mau cabut tahun 2023 dari Radit, gua interview beberapa pengganti kan. Setiap interview itu gua selalu tanya, menurut lu kreatif itu apa sih? Itu pertanyaan gua yang selalu gua kasih ke mereka. Nah sekarang gua tanya dulu balik nih ke Mas Dika nih. Menurut lu kreatif itu apa? Adaptif. Kalau gue itu tergantung lu mau ngapain sama orang, lu lihat orangnya itu ngapain, tergantung tingkat adaptif sama pemikiran yang ada di otak lu bisa ngimbangin dia apa enggak. Kalau gue itu. Ini nggak ada benar nggak ada salah ya. Semua orang punya opini sendiri. Tapi gue mencoba mengekstrak apa sih kreatif itu. Menurut gue kreatif itu esensinya adalah problem solving, memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya kita lagi syuting nih sekarang nih, terus mejanya goyang nih misalnya nih, kan ada kadang-kadang meja-meja yang nggak seimbang tuh kakinya tuh. Terus habis itu gua ngambil tisu, gua lipet, gua taruh nih di kakinya supaya bisa dipakai mejanya. Menurut gua itu udah jadi tindakan kreatif. Karena apa? Karena ada masalah yang terselesaikan di momen tersebut. Jadi orang-orang itu kebanyakan menganggap kreatif adalah harus aneh, harus liar, harus out of the box. Itu nggak salah. Tapi kita balik dulu ke esensinya. Kreatif menurut gua adalah dasarnya, pondasinya adalah memecahkan masalah. Jadi setiap konten yang gua bikin itu gua mencoba memecahkan masalah entah dari sisi produksinya atau dari sisi kontennya. Misal kayak tadi deh konten soal Indomie. Kalau misalnya kira-kira masalah apa yang gue pecahkan di sana? Masalah yang gue pecahkan di sana adalah jadwal Bang Radit itu lagi sibuk-sibuknya. Jadi dia kalau misalnya syuting cuma bisa 1 jam, 2 jam. Sehingga gue harus mikirin konten yang sekali duduk tapi bisa banyak. Jadi cuma sekali duduk nih syuting 1 jam tapi dapat 2 konten, 3 konten gitu. Nah, si konten perang Indomie modifikasi ini kan secara produksi itu gampang. Dalam arti gue tinggal gojek ke tempat-tempat yang menyediakan barangnya, terus gue kumpulin, terus kita syuting. Beda kalau misalnya kita datang ke store-nya, itu jalannya udah setengah jam sendiri. Store 1, terus ke store 2 misalnya, udah setengah jam lagi. Nggak efektif. Jadi ada masalah malah di sana. Syutingnya jadi nggak efektif, nggak cepet gitu. Masalah yang gue pecahkan di sana adalah waktu Bang Radit yang sedikit, gimana caranya tetap efektif untuk bikin konten yang banyak. Nah, itu bagian dari implementasi kreatif di dunia produksi terutama ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kayak tadi tuh ada meja goyang, kita taruh tisu, menurut gua itu udah kreatif. Karena apa? Karena ada masalah yang kita pecahkan. Itu dulu tuh esensi kreatifnya. Baru masuk ke pekerjaannya sendiri, nulis apa segala macem. Karena kadang kalau misalnya dibilang kreatif itu ya, buat gue itu adalah memecahkan masalah. Tapi kalau misalnya ditanya kok bisa ide-idenya tuh aneh, rame. Sebenarnya yang bikin itu rame atau bekerja gitu di penonton, karena kita nyari angle yang menarik. Kita nyari angle
Dalam arti kalau misalnya gini deh, ada satu hotel mau promosiin hotelnya, atau aplikasi penyedia booking hotel pengen promosiin boleh loh staycation ketika lagi COVID, karena hotel kita udah dapat sertifikasi clean accommodation, udah dapat sertifikasi aman dari negara. Dalam arti di setiap sudut ada hand sanitizer, kamarnya setiap hari dikasih air purifier, segala macam. Katakanlah itu datang tuh briefnya tuh, dia pengen promosiin si aplikasi ini. Angle apa nih yang kita pakai untuk promosiin si aplikasi ini? Traveloka lah misalnya ya. Traveloka datang mau promosi bahwa staycation dong di waktu-waktu COVID nih, karena udah aman nih hotel yang kita, vendor-vendor hotel kita udah aman. Tadi disuruh promosiin misalnya. Terus kita bingung nih, ini apa nih angle nih kira-kira nih? Angle yang menarik untuk tiba-tiba Radit promosiin hotel. Karena kalau misalnya kita nggak punya angle-nya, tiba-tiba dia bikin video talking head, hey guys, ayo kita nginep yuk. Karena si Traveloka udah terakreditasi, udah ada clean accommodation, udah aman untuk didatangi ketika COVID. Kan nggak menarik ya? Nggak ada angle yang kita ambil. Akhirnya, pada saat itu, gue pakai angle, gimana kalau ada koper yang ngambek karena nggak pernah diajak staycation lagi semenjak COVID. Jadi ada tuh, judulnya tuh sebuah kisah cinta. Judul di YouTube-nya Bang Radit, judulnya tuh sebuah kisah cinta. Itu ceritanya tentang ada koper yang ngambek karena Radit nggak pernah ngajak dia jalan-jalan lagi. Karena kan lagi COVID kan, nggak boleh jalan-jalan pada saat itu. Akhirnya kopernya ngambek. Kopernya ngambek, dia mengunci diri di dalam gudang. Abis itu Radit mencoba merayu kopernya untuk balik ke dia. Itu jadi komedi kan, komedi absurd gitu loh. Kok ada laki-laki dewasa 38 tahun mencoba merayu koper gitu. Itu angle yang kita pakai. Sampai endingnya nanti Radit dapat info, oh ternyata di Traveloka udah bisa nginep di hotel yang aman karena udah ada sertifikasi, udah ada hand sanitizer di setiap sudut, udah terjamin kebersihan udaranya. Siap. Akhirnya dia balik lagi ke kopernya, kita nginep yuk. Sekarang udah bisa karena Traveloka udah punya hotel yang aman buat kita. Masuk di situ. Tapi angle lah kita rangkai dari ada koper yang ngambek nih, nggak diajak jalan-jalan. Nah itu jadi yang sering gue lakukan ya. Kita cari angle untuk ngomongin sesuatu. Kalau misalnya kita punya angle-nya, itu pasti jadi hook yang menarik buat para penonton. Contoh lagi misalnya Radit pernah tur rumah Titi Kamal sama Christian Sugiono. Jadi baru pindah tuh di dekat rumahnya dia. Menteng, Di Ampera. Baru pindah, mau tur nih, mau bikin video tur. Kan zaman dulu kan ramai tuh, tur rumah artis. Cuma kalau misalnya tiba-tiba Radit datang ke rumah dia dengan, oke, gue mau tur rumah Titi Kamal karena dia baru pindah ke dekat rumah gue. Biasa aja gitu. Akhirnya dibikin angle di mana gue mau minta garam ke tetangga karena garam rumah gue habis. Jadi angle-nya adalah mau minta garam, tapi ke rumah tetangga, which is ke rumah Titi Kamal. Tapi sebelum minta garam, mereka tur dulu di rumahnya. Jadi ada jangkarnya gitu. Drama ya? Ada drama sih. Iya, jadi kalau lo bilang jangkar, kalau menurut gue tuh drama. Drama apa yang mau lo ciptakan ketika lo mau ngambil angle orang ya kan? Berarti ada konflik di setiap usaha-usaha videonya. Itu maksud gue. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada konflik, biasanya kita bisa ngembangin cerita lebih versatile. Kayak tadi misalnya ada koper ngambek, itu konflik kan? Gimana caranya supaya kopernya nggak ngambek? Ya harus jalan-jalan. Tapi ini lagi COVID. Gimana kita bisa jalan-jalan yang aman? Oh, ada Traveloka. Lagi nyediain, lagi bekerja sama dengan vendor-vendor hotel yang ngasih keamanan dan kenyamanan di setiap kamarnya. Jadi gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita punya angle-nya, setiap angle itu pasti punya konfliknya. Kita hajar di situ, itu jadi satu cerita utuh yang bisa kita sampaikan di berbagai macam format konten. Ilmu baru guys, ilmu baru, mahal harganya, mahal nih, nggak semua kasih ilmunya loh. Nah itu kan, itu tadi lo kan ngomongin sketsa nih kan, lo tadi kan kebanyakan ngomongin sketsa. Iya ada sketsa komedi, itu format tuh. Lo itu ngomongin format sketsa komedi, nah sekarang kita yang sebelum Risa ini kan sekarang si Radit juga kan bikin podcast juga kan. Nah kalau podcast itu idenya gimana tuh? Ya gue tau lah, mungkin lo setiap orang punya yang diundang sama dia levelnya artis-artis besar gitu kan.
artis besar ngomongnya diundang di si A, si ini, si itu begini. Nah, kerangka podcastnya itu pertanyaannya kayak kita nih ngobrol. Kalau kita kan mengalir aja nih kan. Nah, itu mengalir doang apa di skrip atau di apa ya? Gimana sih sebenarnya? Gue penasaran juga tuh. Bikin podcast ya? Ini kan kita lagi podcast nih sekarang juga nih kan? Ya, kita lagi podcast juga nih. Oke, kalau podcast itu secara konsep dan penulisan emang agak berbeda sama sketsa komedi atau enggak konseptual vlog, itu agak beda karena emang podcast kan nyawanya adalah obrolan. Betul ya kan, ketika obrolannya menarik itu jadi orang ngikutin. Tapi menariknya kan kadang-kadang klasifikasinya beda-beda nih tiap orang. Menarik buat lu belum tentu menarik buat gua. Ya betul. Ada juga konten-konten yang isinya daging banget nih misalnya. Tapi disampaikannya dengan cara yang boring misalnya. Itu jadi problem juga kan. Jadi sebenarnya untuk podcast yang paling penting menurut gua adalah gimana kita bisa menumbuhkan rasa penasaran dari si moderatornya, which is pemilik podcast, which is kayak lu misalnya nih, lu kan punya rasa penasaran nih. Ya itu tadi udah 3 atau 4 yang gua sampein ke lu kan. Berangkat dari rasa penasaran kan. Kalau misalnya kita si moderator atau membawa acaranya udah punya rasa penasaran, itu podcastnya akan mengalir dengan sangat baik. Karena dia pertanyaannya tulus dan mewakili banyak audiens. Jadi banyak audiens yang ngerasa, oh iya, untuk dia nanya. Gue juga mau nanya itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi diwakili sama si moderator kita. Kalau secara penulisan, biasanya kalau gue, podcast itu, biasanya gue cuma konsep. Podcast bisa ditulis nih? Bisa. Jadi, tapi bukan scripted ya. Jadi bukan diomongin. Iya, gimana tuh? Jadi podcast tuh gue bikin konsepnya apa, siapa, ngobrol sama siapa, ngomongin apa. Betul kalau itu ya. Ngomongin apa, dan angle-nya apa lagi-lagi. Yang tadi sempat kita mention ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang udah habis dikulitin nih. Udah habis dikulitin. Di setiap podcast dia udah ngomongin hal yang sama. Jadi ketika kita undang, kita ngomongin apa lagi nih? Tinggal cari angle-nya. Ketika lo nemu angle baru, obrolannya pun akan baru. Kayak misalnya nih, katakanlah gue udah podcast ngomongin kreativitas ke banyak tempat nih misalnya. Udah bosen ketika lu ngomongin kreativitas juga ke gue. Karena gue udah habis di tempat-tempat lain gitu, ngomongin kreativitas, ngomongin penulisan, ngomongin story, udah habis itu. Tapi ketika lu ngundang gue, oke ini angle apa yang menarik nih ya? Oh gimana kalau angle-nya adalah cerita di mana gue bisa di sini. Jadi angle-nya itu. Sekaligus menjawab nih kenapa gue bisa di sini juga nih. Kenapa gue bisa di channel ini. Karena Mas Dika kenal sama bapak mertua gue. Nah itu jadi angle tuh. Jadi angle di mana kok gue bisa ada di podcast ini. Karena Mas Dika kenal sama bapak mertua gue. Iya, betul. Dan ini kan juga jadi angle yang menarik kan. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur, kenapa gue bisa jadi menantunya beliau? Siap. Ya kan? Gimana tuh? karena selalu tahu guys ya. Bapaknya Mas Reza ini adalah old money-nya di Kota Depok. Old money-nya di Kota Depok yang khusus tentang perkuliner ya. Kalau gue sebutin namanya, satu Depok udah tahu kuliner dia. Tapi itu menarik loh. Itu namanya jadi, Pondok Laras guys. Langsung bapak mertuanya inisialnya itu Pondok Laras itu. Gimana? Jadi waktu gue pertama kali kenal sama anak bapak mertua gue, susah banget ya, anak bapak mertua gue. Waktu gue kenal sama istri gue, Alia, itu jadi gue kenal sama Alia itu, istri gue, pada tahun 2020, pas lagi COVID. Jadi pas lagi COVID, gue di karantina di kantornya Bang Radit di Jakarta Selatan. Posisinya gue baru putus pada saat itu. 2 bulan 3 bulan kemudian, gue ngobrol sama temen gue. Temen gue cerita, dia habis main Bumble. Dia habis main Bumble dan dia match sama temen, dating apps ya. Dia match sama seseorang. Dikasih lihat tuh screenshotan ngobrolnya, kayak gini. Terus bukan gua coach sih, tapi kayak gua kasih saran lah. Ini kayaknya lu terlalu kaku deh. Coba dong kasih pick up line yang lucu-lucu. Lu kayak dosen ngobrolnya. Lu tulis juga lagi. Lu bikin skema namanya juga. Gua bikin gila juga lo ya. Terus. Karena gue liat dia kaku banget sama cewek yang match ini. Jadi gua kasih saran itu. Ya spontan lah ya.
Abis itu setelah gue selesai, jadi kita zoom call pada saat itu. Jadi karena kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu ya karena COVID pada saat itu, kita sampai zoom call buat ngobrol untuk menjaga tali silaturahmi. Kita ngobrol di zoom call bertiga. Nah, salah satu topik yang diomongin adalah dia match sama cewek di Bumble. Setelah kita ngobrol 2 jam 3 jam, malam-malam tuh gue jadi kayaknya asik ya main Bumble. Gue cobain lah. Karena sebelumnya sebenarnya gue main Tinder. Main Tinder gue pasang Tinder Gold. Bayar 600.000 per tahun. Jadi yang Tinder Gold yang swipe-nya unlimited dan kita muncul terus di akun-akun orang lain gitu. Cuma nggak ada yang oke di Tinder pada saat itu. Maksudnya nggak ada yang serius gitu. Sampai akhirnya gue buka Bumble. Buka Bumble, wajah pertama yang muncul adalah anaknya bapak mertua gue, which is Alia. Pada saat itu pas gue buka, Alia kan berhijab. Pas buat fotonya, wah berhijab nih. Sementara gue itu sebenarnya agak takut sama perempuan berhijab. Kenapa? Dalam arti, gue ini belum bener. Gue ini masih belajar. Gue ngerasa nggak bisa ngimbangin ilmu perempuan berhijab pada saat itu. Jadi gua agak-agak jiper lah. Ya lu bikin drama aja, lu tulis. Lu tulis juga dong, tulis cara menghadapinya gimana. Lu tulis dramanya. Gue bikin. Ada di Instagram gua. Manusia kayak gini pasti dia bikin. Lucu nih ngomong sama dia terus. Jadi emang gua agak takut pada saat itu. Tapi gimana, gua bodo amat. Gue swipe kanan aja. Gue swipe kanan, terus ada lagi tuh berikutnya foto-foto gue swipe kanan. Karena gue tuh termasuk golongan yang swipe kanan terus apapun yang terjadi. Ntar kalau misalnya nggak cocok ya udah tinggal gue unmatch kan. Walaupun pernah ada tuh satu yang freak, bener-bener gue diteleponin. Yang bener diteleponin, so, akhirnya gue blok pas segala macem. Tapi itu pelajaran lah ya. Tapi itu dari aplikasi yang lain tuh. Siap. Jadi tiap aplikasi ini beda nih. Jangan dibahas kalau. Jadi bahkan banyak dating apps nih. Iya. Banyak dating apps dan tiap dating apps itu demografinya beda. Misalnya kebiasaan, ya algoritma. Personanya lah beda lah ya. Algoritmanya beda. Makanya Bumble ini sebenarnya lebih memberikan privilege buat cewek. Karena apa? Karena kalau misalnya ketika kita match, yang bisa ngechat duluan adalah si cewek. Oh gitu? Iya. Jadi kalau misalnya kita udah match nih, oke, gue nunggu di chat duluan. Tapi kalau mukanya kayak lo sih pasti di chat duluan bro. Ganteng lo. Kalau kayak gue kayak lama. Bercanda. Lanjut. Lu juga ganteng. Terus. Karena ada istrinya. Terus. Jadi gue nunggu di chat duluan tuh. Nunggu di chat duluan. Karena artinya si cewek ini milih kita kan. Iya. Karena dia mau chat duluan. Dia chat duluan, terus gue kasih pick up line. Kamu kenal Wahyu nggak? Wahyu siapa? Terus dia nanya, Wahyu siapa? Wahyu so cute. Nggak pantas bro. Nggak pantas. Tapi kalau dipikir jijik juga sih. Oh enggak, muka lo tuh kayak orang-orang, gila deh gue muka lo. Enggak, muka lo kayak, dulu sih nggak glowing begini. Dulu tuh gue sempat 95 kilo. Iya. Gue sempat share tuh. Jadi gue pernah perjalanan dari 95 kilo jadi 70 kilo. Turun 25 kilo dalam waktu 2-3 bulan. Itu gara-gara COVID juga. Gue pikir nggak punya duit. Satu. Itu kan disebutnya. Gue pikir nggak punya duit. Oh enggak ya. Jadi gara-gara stres putus cinta pada saat itu. Cerita cintaku deh. Gue bingung nih. COVID nggak kemana-mana. Gue butuh pelampiasan olahraga. Akhirnya gue olahraga lah di studionya Bang Radit. Di situ ada ini galon. Ada galon air. Galon air isi ulang. Ngapain? Jadi itu gue jadiin barbel. Gue angkat, terus gue squat. 20 kali. Setiap malam gue rutin. 20-40 kali ngangkat galon. Galon kanan kiri? Enggak, satu aja. Oh. Jadi gue angkatnya kayak angkat anak gini loh. Oh iya, kayak gini. Gue squat, turun, naik itu 20 kali lah 1 kali set. Itu gue lakuin rutin selama 3 bulan dan gue nggak cut nasi. Gue nggak makan nasi sama sekali, gue nggak minum boba-bobaan sama sekali. Gue ganti kopi susu gue sama kopi hitam. Gue kurangin gula. Jadi cukup ekstrim penurunannya.
dari 90 ke 75 lah pada saat itu. Nah pas gue 75 itu baru tuh gue match sama anaknya bapak mertua. udah glowing. Cakep ya. Udah diet. Udah kayak orang India bener. Udah diet baru match tuh. Kalau misalnya belum diet mungkin belum match jangan-jangan. Iya kan? Oh, nggak juga. Aman sih, aman ya. Aman. Nah itu. Jadi gue match sama anak bapak mertua. Terus anak bapak mertua. Sama istri lo. Istri gue. Udah tadi anak bapak mertua, anak bapak mertua. Kita kan bisa ketemu karena bapak mertua. Iya. Tapi ya nggak gitu. Bahasa lo itu loh. Enggak lo kalau mau bikin manajemen konflik di sana aja. Jangan di sini. Jangan di sini itu. Iya. Gua match, abis itu kita chattingan cukup intens. Sampai pada satu momen, gue share lah ke Bang Radit kan. Bang, gue match sama cewek di Depok. Ada diperjelas di Depok ya. Anjay. Tapi menarik loh, maksudnya secara radius masih kejangkau gitu kan. Itu ampe. Coba kalau misalnya gue nggak di karantina, misalnya gue tetap di rumah Bintaro, gue nggak bakal match sama Alia, gue nggak bakal ada di sini, iya kan? Jadi makanya tuh satu tindakan pasti berhubungan sama tindakan lainnya, sama kayak nulis buku yang tadi novel gue nggak laku di Gramedia, tapi novel gue bisa jadi portofolio gue untuk apply ke Bang Radit, jadi pengalaman di sana. Jadi pas gue kerjain buat dia, gue nggak kosong gitu, gue udah punya pengalaman nulisnya. Nah, sama kayak si match sama istri gue ini. Pas gue match, gue ceritakan ke Bang Radit, gue habis match nih Bang, dari Bumble. Terus dia kayak warning, lu hati-hati. Gue nih habis mecahin kasus temen gue match sama cewek di aplikasi dating dan ternyata penipu. Siapa? Gue lupa siapa. Pokoknya Radit itu pernah jadi konsultan juga lah. Konsultan cinta jadi temennya. Oh bener deh. Jadi gue juga konsul cinta ke dia. Gue konsultasi ke dia. Terus? Ini chatnya gini. Dia mau nggak di video call? Gue bilang dia belum mau sih di video call. Penipu itu jangan-jangan. Jadi intinya calon istri lo yang sekarang itu diinterview sama Raditya Dika. Di interview. Bukan, coba itu. Bagaimana kalau deketnya sama dia ya? Calon istri lo aja diinterview dia coba tuh. Terus? Gue chat ke dia, ke si istri gue kan. Kamu mau video call nggak nih Bang Radit mau ngomong sama kamu? Awalnya dia nggak mau. Kayak, wah makin, jangan dia emang penipu, jangan-jangan. Gue udah ketakutan kan. Tapi gue paksa kan. Nih mau nggak nih? Bentar doang. Akhirnya dia mau. Yaudah, kita interview. Kita video call. Terus, nih ada Bang Radit mau ngomong. Terus Bang Radit megang handphonenya. Halo, ya gimana? Tinggal di apa? Ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Halo, gue Radit. Gitu. Terus yang roasting dikit kayak lu tau gak sih dia suka cowok gitu. Maaf, gue bilang Bang jangan dibongkar Bang. Gila. Ya roasting kecil lah. Biar cair gitu loh ngobrol sama si Alia pada saat itu. Ngobrol sama Anissa juga. Anissa istrinya juga ngobrol. Wah ternyata asli aja. Aman nih. Lolos interview pada saat itu. Seleksinya seleksi A1. Udah, akhirnya gue lanjut chat. Tapi menariknya adalah banyak circle-nya dia yang masih berhubungan sama circle-nya gue. Kok bisa? Jadi kayak misal contohnya, dia pernah kerja di Samsung. Di Samsung dia punya temen. Namanya Tesar lah. Si Tesar ini ternyata temennya Fadil videografernya Radit, which is temen gue. Iya. Mereka teman main futsal. Jadi kayak, lu temennya ini. Kopi lagi, thank you. Jadi masih banyak berhubungan circle-nya. Circle Alia sama circle gue. Thank you kan. Jadi banyak bersinggungan. Ya udahlah, pada akhirnya bulan Juni setelah gue di karantina 6 bulan pada saat itu, gue memutuskan untuk cabut dari rumahnya Radit. Karena kalau misalnya kita di karantina, itu kita nggak perlu swab kalau misalnya mau ketemu atau mau syuting. Tapi kalau misalnya lu keluar, terus mau syuting, mau datang, itu harus swab. Nah, gua kan malas swab sebenarnya dan takut. Males nggak sih zaman swab kalau di hidung sakit banget kan? Kalau cerita bro, males gua ingetnya males. Gua 2 minggu sekali lu udah males. Gua di kantor kan. Di kantor ya, apalagi di kantor yang peraturan kayak gitu. Males gua cerita lah yang lain aja. Udah mahal banget. Sejuta. PCR ya? Iya. Kalau antigen kan 200. Iya, sejuta. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut.
cabut dari karantina karena gue mau ketemu sama calon istri gue ini. Jadi pas gue match, akhirnya gue nembak sebulan setelah kenal, gue nembak tanpa ketemu. Gila nggak tuh? Enggak. Jadi gila lah. Zoom call. Nggak gila. Lo kan video call. Tapi lu kan belum ketemu. Iya. Terus. Jadi pasti ada seharusnya ya, normalnya kan kayak lu ketemu dulu lah baru tembak. Iya. Tapi ini gue langsung nembak karena gue nggak mau keduluan. Oh iya. Terus. Karena pada saat itu dia nggak cuma match sama gue, dia match sama yang lain juga. Tapi intensnya sama gue. Karena gue tembak, terus dia challenge hubungannya mau dibawa kemana. Gue langsung kode, itu kan kode kan. Ya kita nikah. Ya udah challenge accept gitu kan. Ya udah kita hubungan ini nggak cuma pacaran hahi, tapi kita sampai nikah. Kita komitmen di sana. Kapan nih? Ya udah kita Desember 2021 niatnya gitu. Akhirnya gua ketemu dalam kondisi kita udah dalam tanda kutip pacaran ya. Tapi belum ketemu. Akhirnya baru ketemu di bulan Juli kalau nggak salah pada saat itu. Kita ketemu pertama kali di Sabu Haci Depok nih. Sabu Haci Depok. Pertama kali gua ketemu di sana. Ngobrol segala macam. Malamnya gue belum berani ke rumah dia. Jadi emang dia juga belum open ke orang tuanya kan, ke bawa mertua yang temen lu. Temen ngopi. Gue inget banget tuh, gue nganterin di McD depan Savero. Oke. Di situ kita pulang malam di sana, gue turunin di sana. Gue nungguin sampai dijemput sama orang tuanya. Iya. Dijemput, itu pertemuan pertama kali gue. Gue belum ketemu sih pada saat itu, belum ketemu orang tuanya ya. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya itu ketika sidang. SIM. Sidang apa? Sidang. Bro, sidang apa lo? Sidang apa? Sidang SIM, sidang skripsi. Oh. Jadi kan ini kan COVID nggak bisa datang ke venue, jadi sidang online kan. Sidang online, gue datang ke rumahnya. Pertama kali gue ketemu nyokapnya, terus habis itu ketemu bapak mertua, ketemu ibu mertua di saat sidang itu. Nah, satu hal yang bikin gue nyambung sama bapak mertua adalah kita sama-sama suka MU. Jadi ketika Glory Man United. Glory Man United. Jadi itu salah satu tips ya untuk mau dapat restu, pastiin klub yang lu suka sama bawa mertua lu. Iya. Gitu. Jadi tapi kok nggak pernah menang ya? baru ganti pelatih. Ganti era. Aku malas cerita, ntar lu sedih lagi denger. Ganti era. Peringkatnya nggak naik bro, aduh. Cuma bilang 4 poin. Oh iya. Mau gue bahas nih. jadi pundit. Iya, jadi pundit nih. Macam-macam nanti. Kita sama-sama suka MU. Jadi kalau misalnya jadi gue tuh prinsipnya adalah kalau misalnya gue habis ngedate, gue tuh harus pulangin dia sebelum jam 7 malam. Pertama itu. Habis dipulangin, gue nunggu di ruang tamu sampai orang tuanya pulang. Jadi gue bisa pamit. Jadi nggak kayak jelangkung gitu loh. Datang nggak tahu kapan, pulang langsung tahu pulang. Gue nggak mau ninggalin kesan itu. Jadi gue pastiin setiap kali bis jalan keluar, gue anterin pulang, gue nunggu sampai bapak mertua atau ibu mertua pulang dari jaga Pondok Laras. Biasa jam 8 jam 9 udah pulang tuh. Jadi jam 8 jam 9 udah pulang. Terus kalau misalnya bapaknya bapak mertua masuk gitu, biasa gue speak kayak ntar malam ya MU lawan PSG. Yang gitu-gitu. Oh iya. Jam berapa gitu. Jadi ada obrolan kecil di sana. Jadi karena sama-sama suka MU, ada satu topik yang kita bahas. Kan banyak permasalahan gimana ya cara ajak ngobrol bawa mertua. Itu kan masalah umum kan. Nah, tadi caranya cari klub kesukaannya misalnya. Atau kalau misalnya dia nggak suka bola, cari sesuatu yang dia pahamin. Misal dia pahamnya tanah gitu, maklar tanah. Ya udah ngomongin tanah gitu. Apa ada tanah di sana dijual berapa ya kira-kira ya? Hal-hal yang menumbuhkan orang itu mau ngobrol lagi. Iya. Gitu kan sebenarnya. Dia jagonya apa, ngomongin apa dia? Expertnya gitu. Resep. Ternyata saingan ya. Ternyata mau dicuri. Mister Plankton. Ternyata gue ini saingannya. Aduh. Gitu. Nah itu latar belakang kenapa pada akhirnya gue bisa di sini ya. Iya. Karena bapak mertua gue adalah temennya Mas Dika dan Mas Gema di belakang kamera juga. Siap. Karena cinta gue
ada andil Bang Radit di sana. Oh, iya, kan? tadi orang Jadi, calon istri lu aja di interview sama Radit kok. Lu sama Radit udah kayak apaan konsultan cinta gue juga. Itu mah. Jadi emang itu sih. Lucunya itu sih. Jadi gue tuh sering merasa kok hidup gue tuh rada-rada mirip sama Bang Radit ya. Contoh, nama kita sama-sama R depannya. Iya. Nama istri kita sama-sama A depannya. Ya, Anissa dan Alia. Jarak umur anak pertama sama anak kedua, Radit sama gue sama. 2 tahun. Alia sama Aksar tuh beda 2 tahun. Anak gue, Ella sama Gento tuh beda 2 tahun juga. Pertanyaan gue satu ya. Beneran kalau itu lu sama dia ya, lu udah financial freedom belum, Bang? Tinggal itu iya dong. Jadi gue hari ini udah banyak denger cerita ya. Dari lu jadi awal jadi penulis, jadi cerita cintaku yang panjang juga tadi, ide-ide kreatif dan lain-lain. Jadi gue mau bilang sama teman-teman di sini ternyata ada satu buah kerikil kecil yang nyebabin ada ikan paus besar di depan kita yang kita dapat loh. Efek jadi domino, ya? efek domino itu jadi lo nggak boleh capek ketika lo gagal di suatu titik. Ternyata titik yang lain lo yang bisa bikin lo tuh jadi settle ke depannya. Jadi thank you bro. Ya kan? Jadi gue juga banyak belajar, pansos juga ya kan. Secara sosial media gedean dia, secara akses gedean dia ya kan. Nanti boleh lah kapan-kapan gue mampir ke 9 to 5 Father. 9 to 5 Father nanti. Jadi terima kasih buat rekan-rekan Gede Kreatif. Gue tutup aja. Selamat siang.